Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Lur, Marpesi Channel. Ini hari Selasa, tanggal berapa ini? Sore hari, panasnya hampir jam 5, hampir jam 5 sore. Matahari masih bersinar, ya kan? Ya Lur, jangan lupa ya, oke, like-nya, share-nya ya toh, dan subscribe-nya itu yang penting. Dan juga kayaknya banyak yang belum subscribe nih. Jangan lupa Lur, cukup satu kali aja, kalau sudah subscribe ya sudah gitu loh. Oke, terima kasih Lur atas subscribe-nya, juga subscribe-nya dari saudara-saudara lainnya yang juga yang telah menonton videonya, yang juga yang sudah komen. Terima kasih, apalagi untuk subscribe-nya itu juga saya mengucapkan terima kasih. Kalian hebat-hebat gitu loh, pintar-pintar kalian semuanya, hebat-hebat. Oke Lur, insya Allah kita akan pembahasan apa ini tentang sepak terjang beliau ke belakang. Kok ke belakang? Nggak tahu juga saya ini kok ke belakang gitu loh. Gini Lur, masa-masa beliau ya toh sebelum akan jadi pemimpin ini nanti, apa ya, pernah gitu loh, beliau itu dalam hidup kenyataan hidupnya ya toh, aslinya beliau itu juga punya musuh Lur gitu loh. Aslinya itu juga punya musuh, tapi kan zaman sekarang kan ada hukum ya kan, hukum ditegakkan. Jadi punya musuh beliau itu diserang dengan apa ya, dengan ilmu-ilmu yang nggak karuannya itu loh. Jangan tak itu ilmu kanuragan atau ilmu santet, insya Allah seperti itu loh. Beliau di belakang ke belakang ini punya musuh seperti itu. Apalagi kan dalam sejarah kan demikian ya toh. Sejarahnya kan dulu gitu loh. Dulunya itu main sihirnya begitu kuat gitu loh. Sihirnya itu begitu kuat. Apalagi sekarang memang nggak sekuat dulu, tapi kan tergantung ukurannya juga tergantung seperti itu Lur. Punya musuh dulu. Satrio Piningit ini sebelumnya punya musuh. Nah, sebelum diangkat dulu ya, dalam masa-masa awal-awal perjalanan beliau, bahkan belum sebelum perjalanan langsung beliau seperti itu. Soalnya kan beliau kan mulai remaja atau sampai dewasa sampai gini itu belum nggak langsung proses, enggak. Itu menunggu beliau enggak usianya berapa atau beliau itu baru menjalani proses itu loh, seperti itu. Sebelumnya biasa-biasa loh. Nah, yang biasa-biasa inilah ya insya Allah yang akan saya bahas. Yang dimaksud biasa-biasa itu ya beliau punya musuh gitu loh. Punya musuh, insya Allah punya musuh. Tapi kalau soal terang-terangan, ya namanya zaman sekarang apalagi anak muda ya mestilah bilangnya lebih baik terang-terangan daripada sembunyi-sembunyi kan gitu ya kan. Sihir kan nggak terlihat ya toh. Seperti itu loh. Satrio ini sebelumnya memang pernah ada punya musuh ya toh, entah sihir ya toh, entah kanuragan lainnya ya kan, itu ada loh, terjadi insya Allah seperti itu. Soalnya kan berkaca dari kisah sejarahnya itu seperti itu, sama seperti itu. Nah, sihir-sihirnya itu beliau ngerti, tahu loh kan, beliau kan nggak bisa apa-apa kan gitu loh, nggak mengerti apa-apa tentang itu kan sebelum diproses loh itu ya kan, sebelum diproses oleh Allah untuk menjadi calon pemimpin, beliau nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi terkadang musuh dalam selimut kan ada. Dari siapa? Bisikan siapa? Ya insya Allah bisikan dari iblis itu. Iblis loh sudah tahu itu loh. Kalau dia itu bakal yang akan menghambat jalannya, bahkan dibunuh oleh pedangnya yang diberikan kepada Nabi Isa. Pedang Nabi Isa itu yang membunuh Dajjal itu dari Imam Mahdi atau Satrio Piningit gitu loh. Nah, beliau iblis itu tahu gitu loh, kalau bakal dia jadi penghalang ya kan.
Makanya iblis itu menggoda salah satu musuhnya, apalagi musuhnya itu orang pintar atau bisa musuhnya itu tahu tentang ilmu sihir atau ilmu pelet seperti itu. Ya, iblis itu membisikkan demikian ya. Kan apalagi kan waktu itu SP Satrio Piningit ya kan nggak punya apa-apa, ya terasa loh ya kan, sihir orang itu terasa, bagi beliau itu terasa, itu sebelum proses loh ya, itu terasa sihir beliau, sihir orang-orang itu terasa. Bahkan kan tahu sendiri ya kan, zaman sekarang itu kalau punya musuh nggak berani langsung terang-terangan, ya itu main diam-diam itu loh, ya diam-diam yang terselubung ya sihir itu atau pelet itu terasa bagi Satrio Piningit, terasa seperti itu kan, nggak tahu ya kan, Satrio Piningit kan nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak tahu ilmu itu loh ya. Mungkin karena apa ya, kesalahpahaman atau apa ya, itu tadi insya Allah bisikan iblis itu. Kan banyak nabi-nabi yang dibunuh karena lantaran iblis itu ya kan, Nabi Yahya ya, atau Nabi siapa lagi itu bisikan dari iblis yang membunuh. Kan secara nggak langsung kan iblis kan juga bisa membunuh, tapi lewat orang-orang kan gitu. Dukun ini, orang pintar atau temannya ini yang menyihir atau menyantet Satrio Piningit ini, kalau dilihat dari kekuatan itu tidak seberapa, ya kan, nggak seberapa. Tapi yang bikin kuat itu karena ada sihirnya Dajjal, sihirnya iblis, yang memasuki orang itu seperti itu, jadi tambah sakti itu loh, seperti itu. Padahal ya biasa-biasa saja orang itu, nggak tahu apa ilmu kemampuannya bisa nggak seberapa. Berhubung ada iblis di belakangnya, jadi makin kuat gitu loh, dibantu. Kok sadar iblis itu ini bakal akan orang ini yang akan mengganjal perjalanan hidupnya nanti. Tahu iblis gitu loh, bahkan sebelum Satrio Piningit diangkat atau proses juga tahu gitu loh, mengetahui seperti itu. Terus apa lagi, nah setelah itu loh, dalam proses itu Satrio Piningit kan punya teman juga, jadi ada teman yang baik hati untuk membantu gitu loh, untuk menghilangkan sihir di dalam tubuhnya. Nggak terasa sih, terasa aja tidak seberapa, tapi ya itu tadi rasanya kayaknya itu loh, beliau merasakan nggak enak, badan itu rasanya nggak enak seperti itu ya. Itu tadi, terus ada temannya yang mengerti hal-hal seperti itu dibantu, mungkin itu jalannya, insya Allah seperti itu loh bro. Tapi setelah pemrosesan itu terus berlanjut loh. Orang-orang yang memusuhi Satrio Piningit sampai sekarang itu berlanjut seperti itu, berlanjut sampai sekarang. Soalnya kan prosesnya belum selesai, kan ujian juga itu buat Satrio Piningit itu. Padahal seorang dukun itu ya kan tidak seberapa kemampuannya loh ya kan, tinggal lihat aja sudah musnah. Tapi berhubung perjalanan ini ya kan, atau ujian ini oleh Allah diberikan ujian untuk menambah ketabahan dalam hatinya, dalam hati Satrio Piningit ini ya kan. Jadi nggak bisa gitu loh, nanti tiba insya Allah, kalau tiba saatnya atau waktunya insya Allah ini mungkin selesai gitu loh. Tinggal apa, nah ini loh salah satu, maaf ya loh, ini insya Allah ini ada informasi baru gitu loh. Insya Allah nanti kan anak buah Dajjal ya kan, anak buahnya Dajjal itu salah satu dukun santet, dukun sihir, sekutunya Satrio Dajjal itu seperti itu loh, dukun santet ya kan, itu sekutunya Dajjal. Kan sekarang kan banyak merajalela ya kan, dunia ini apalagi Pulau Jawa yang identik dengan klinik seperti itu makin kuat ya kan. Daerah mana ataupun mana ya, kota mana kan pasti dengar kan, banyak ahli-ahli sihir atau dukun. Nah, itu sekutunya Dajjal itu loh. Nah ini nanti jika prosesnya selesai ya kan, Satrio Piningit ini sudah selesai, dukun itu sudah terjaring semua, maksudnya dalam jangkauan beliau gitu loh, dalam jangkauannya beliau ada semacam antena untuk
masuk kayak seperti terminal gini, kayak seumpama terminal lah dalam listrik ya kan. Misalkan ibu kota kan ada gardu-gardu tertentu ya kan, pusatnya untuk mematikan listrik, nah, kan ada tombol atau saklar, nah seperti itu. Ini nanti insya Allah Satrofin ini hanya akan tinggal menekan atau ya tinggal menekan lah, tinggal tekan tombol. Insya Allah seperti ini. Kalau tombol itu ditekan, maka matilah semuanya dukun-dukun itu nantinya. Ya kan, dukun-dukun santet ini bukan yang viral-viral seperti yang sekarang pesulap-pesulap apa itu seperti itu. Enggak, memang ada adanya nanti. Yang pertama beliau lakukan itu memusnahkan itu loh, memusnahkan sihir-sihir, ya kan, sihir santet seperti pertama kali itu agar alam ini menjadi agak bersih. Kan garai kotor kan itu loh, ya kan, seperti itu kan juga kan dari setan, dari iblis, dari dajjal. Beliau punya musuh itu demikian, orang-orang dukun juga punya lur itu loh. Satrofin ini punya musuh gitu loh, tapi itu di belakangnya, itu di belakang dukun itu iblis dan dajjal gitu loh. Dukun itu cuman jadi perantara gitu loh. Gampang kalau dukun sendirinya kemampuannya nggak seberapa kan gitu, tapi dibantu gitu loh tiap hari insya Allah tiap hari Satrofin ini bertempur seperti itu. Jika beliau lengah sedikit, ya toh, pastilah masuk serangan-serangan iblis setan itu. Dari apa? Nah, dari ini bisikan-bisikan yang di luar hati, ya kan, yang awalnya ingin berbuat baik malah akan jadi jelek, seperti itu. Itu bisikan iblis, tapi di luar hati, bukan dalam hati. Kalau dalam hati itu nggak ada yang bisa, walaupun iblis sekalipun. Hati itu tempatnya Allah, ya kan, tempatnya Allah, singgasana Allah, tempatnya Allah. Hati itu untuk berkomunikasi dengan umatnya, dengan manusia, seperti itu. Terus apalagi kan banyaklah seperti itu. Insya Allah yang sekarang masih beliau kadang-kadang bertempur gitu, selesai hilang lur, seperti itu, hancur, tapi datang lagi nggak habis-habisnya, seperti itu. Kau no marine ya, sampai saat dicakene batine ngono, kok gak mari-mari ngono. Nah, seperti itu, gak mari-mari, kok gak selesai-selesai gitu loh. Ya gimana lagi loh, itulah ujiannya beliau, ya kan, untuk bertempur dengan raja kezoliman, ya toh. Semenjak Nabi Adam turun ke bumi, ya kan, seperti itu lur. Oke lur, insya Allah kita nanti sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke lur, terima kasih bagi yang subscribe, ya kan, bagi yang menonton videonya sampai habis, juga komentar-komentar Anda semua, terima kasih, kalian hebat-hebat seperti itu. Insya Allah kalian juga bagian dari pasukan Satrofin ini, insya Allah seperti itu lur. Baik lur, saya ucapkan terima kasih. Maaf ya lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.